Boleh saya masuk? Mau apa kamu, Pria Mitra sedang menuju rumah salah seorang yang legendaris dan ia telah sampai ke rumah dari sang legendaris, katanya punya kesaktian yang sangat mumpuni, bahkan lebih hebat dari orang-orang selama ini yang ia lihat, sehingga sang legendaris itu memang sudah tua dan tidak mati hingga pada akhirnya. Mereka pria Mitra dan istrinya itu langsung menyatakan ingin menjadi seorang muridnya, sehingga mereka pun langsung dikejutkan oleh sang orang tua itu yang mana mereka mengagumi akan sang empu yang mana dulu orang tuanya yakni ayahnya sendiri melihat kengerian dari ilmunya, hingga mereka diterima akan pengabdiannya menjadi seorang muridnya. Namun, alangkah bodohnya pria Mitra mengucapkan kata-katanya yang ingin mengajarkannya ilmu tersebut setelah mendapatkannya. Namun, dengan cepat sang empu merespon dengan marah besar, menanti bahwa ia belum tentu mendapatkannya. Akan tetapi ia pun langsung untuk mengusirnya. Akhirnya mereka diusir dan tidur sampai malam harinya mereka tertidur. Hingga pada akhirnya sang empu mereda kemarahannya hingga pada akhirnya mereka pun tertidur. Dengan orang seperti kamu, pergi! Mestinya Kakang tidak usah menyebut-nyebut saya. Yang penting bagi saya adalah diri Kakang. Ya, karena saya takut mengecewakan kamu. Tunggu beberapa hari di sini, Padma. Siapa tahu Empu Darunarupa akan berubah pikiran. Kalau benar anak muda itu yang ditunjuk untuk menjadi pewaris ilmu leluhur kita, saya rela melepaskannya. Saya sudah siap menyongsong kematian saya. Sudah terlalu lama saya menderita, Guru. Bangun. Ayo, bangun. Sekarang saatnya. Ayo bangun. Ayo. Pada malam harinya, sang pria Mitra terbangun dari tidur Mia dan ia seakan memanggil-manggil namanya, hingga pada akhirnya ia pun terbangun dan mengikuti akan suara tersebut, hingga pada akhirnya pria Mitra pun langsung menuju suatu goa yang mana goa itu pun sudah ada Ki Darunaruma yang mana katanya ia ingin mewariskan ilmu rawa rontek kepada sang pria Mitra, yang mana itu adalah ilmu yang dimilikinya. Ia pun mempunyai syarat kepada sang pria Mitra agar membakarnya dan membawa abunya kemanapun ia pergi, sehingga sang pria Mitra pun langsung untuk mengiyakannya. Setelah demikian tersebut, sang pria Mitra pun langsung disuruh duduk untuk mewariskan ilmu yang dia miliki yakni ilmu rawa rontek. Akhirnya ia menguasai dan memiliki kekuatan yang tidak pernah mati selama ia hidup kecuali ia mewariskan ilmu tersebut kepada orang lain.
Bersemedilah seperti aku. Bukalah bajumu itu. Baik, Guru. Aku akan melepaskan ilmu rawa rontekku dan memasukkannya ke dalam seluruh urat nadi di tubuhmu. Bersiaplah. Baik, Guru. Satu saja permintaanku. Buatkan upacara Bahni Dharana untuk mensucikan mayatku, supaya tidak ada yang menghalangi perjalananku dalam alam keabadian. Kamu sanggup? Sanggup, Guru. Saya akan keramatkan abu jenazah Guru dalam kuil pemujaan saya. Bersiaplah. Baik, Guru. Dan duduklah di hadapanku. Iya, Guru. Kakak kenapa? Seperti sesak nafas. Saya bermimpi, Padma. Saya bermimpi. Kang, mau kemana? Pria mitra, kamu telah mewarisi ilmuku. Lakukan janjimu untuk mengeramatkan abu mayatku. Baik, Guru. Padma. Beliau telah meninggal, Padma. Sekarang, kita selenggarakan upacara Cita Sangskara. Mati orang sakti ini. Saya ingin segera bergabung dengan Durga. Singkat cerita, sang pria mitra pulang ke padepokan Gunung Kencana, yang mana ia langsung mendapati para warga di sana mengisahkan tentang kematian sang mertuanya yakni Kiparon Wajah, hingga akhirnya ia mengetahui dari salah satu murid padepokannya bahwa ia dibunuh oleh Dewi Durgandini dan Sudawirat. Ketika itu mereka bertarung habis-habisan, namun apalah daya kekuatannya lebih hebat darinya, sehingga mereka pun tidak bisa untuk melawannya. Oleh karenanya, Sang Maha Guru Gunung Kencana tewas dalam serangannya dan lagi mereka mencuri kitab rahasia pustaka dari Gunung Kencana itu.
sehingga mereka pun langsung untuk membawa lari dan entah sampai manakah mereka itu kabur dari tempat itu, karena hampir seluruh murid padepokan tewas di tangan mereka, dan mereka berdua menanyakan anaknya itu di mana, yang bernama Pawana, kata mereka entah siapa yang membawanya mereka pun tidak mengetahuinya. Cepat katakan. Seluruh padepokan hancur, Nini. Kiparon dan hampir seluruh murid padepokan tewas. Pawana, bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang melakukan? Cepat katakan, Lurah. Lurah, Kinandaka, kenapa bisa jadi begini? Ketiwasan ini, hampir seluruh padepokan dibantai dengan sangat kejam. Siapa yang melakukan? Durgandini dan seorang anak muda. Pawana, bagaimana dengan anakku Pawana? Dibawa lari entah siapa. Kakang, Durgandini. Itu harus kubunuh. biadab. Binatang pun tidak mungkin melakukan kekejian seperti ini. Perempuan itu sudah dianggap sebagai sahabat Bopo sendiri, Kakang. Tapi dia tega membunuhnya. Jangan-jangan pemuda itu sudah Wira. Pasti dia. Kakang pernah menceritakan kekejaman yang dilakukannya di padepokan Jagat Saksana. Ya, kelakuan busuk Boponya telah mengalir dalam dirinya. Kamu tahu apa yang sangat aku cemaskan saat ini? Adikku. Karena dia mulai jatuh cinta kepada Sudawirat. Kan, kita nyalakan sentir, kan? Kita periksa bilik pusaka. Ayo, kan? Mereka mencuri kitab ilmu racun, Kang. Ya. Ya. Ini pasti ada kaitannya untuk penyerangan Malwapati. Untuk penyerangan Malwapati? Pasti. Pawana. Iya. Kenapa saya jadi lupa pada anak kita, Padma? Kemana dia, Padma? Kita cari dia sampai ketemu, Kang.
Ternyata, sang anak itu dibawa oleh sang mantan pendekar 8 lengan yakni Sudamani, yang mana ia membawanya ke pondoknya di suatu hutan belantara, yang mana pada waktu itu sang Pawana dianggap sebagai cucunya sendiri karena ia adalah juga sebatang kara karena kakeknya telah dibunuh oleh Durgandini, hingga ia mengambilnya akhirnya dijadikanlah ia sebagai cucu angkatnya padahal sang ayah dan ibunya sangatlah mengkhawatirkannya. Tidak taunya sang pendekar 8 lengan itu yang menyelamatkannya. Ayo bangun. Jangan kalah sama ayam. Udara pagi itu bagus untuk kesehatan. Wah, ayo bangun. Bangun. Walah. Rupanya penciumanmu lebih tajam dari pendengaranmu. Pawana, ayo bangun. Cuci muka terus sarapan. Makananmu sudah tersedia. Ayo. Masih dingin, Kek. Seorang calon pendekar tidak boleh takut sama dingin. Dingin itu harus dilawan. Ayo. Ya. Kaki buka. Ya. Kamu akan aku jadikan pendekar yang hebat. Weleh.